Tadi saya sampaikan bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Malang terus meningkat dan tren peningkatannya berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kota Malang. Jadi ini bisa kita lihat trennya berbanding lurus dengan tren peningkatan jumlah penduduk. Karena setiap aktivitas manusia menghasilkan sampah, baik dari konsumsi barang-barang yang digunakan sehari-hari maupun sekarang gaya hidup juga mempengaruhi timbulan sampah yang dihasilkan. Selanjutnya next, komposisi sampah. Next, komposisi sampah di Kota Malang masih yang terbesar adalah dari sampah organik sebesar 64,9%. Yang kedua adalah sampah plastik 15,7%, yang ketiga sampah kertas dan kardus 6,4%. Dari sini dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri. Ini komposisi sampah di Kota Malang sehingga kita bisa melihat bagaimana atau apa upaya-upaya kita untuk meminimalisir, mengelola sampah. Selanjutnya untuk sumber sampah, next, prosentase sampah berdasarkan sumbernya. Dari pemukiman, prosentasinya 89,61%. Setelah pemukiman, yang tinggi lagi dari pasar. Selanjutnya dari jalan, jadi dari jalan poros, jalan arteri yang disapu oleh teman-teman, sampahnya buang ke TPA, juga dari rumah sakit, dari hotel, resto, dari pertokoan, dan sebagainya. Ini untuk gambaran kita prosentase sumber-sumber sampah. Selanjutnya permasalahan sampah yang ada di Kota Malang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa jumlah penduduk kita sangat signifikan atau ada korelasinya dengan timbulan sampah. Jumlah penduduk tadi di akhir asumsinya 916.042. Kalau kita kalikan dengan estimasi timbulan sampah lokal sesuai dengan master plan persampahan 0,6 kg, sehingga asumsinya sampah yang dihasilkan di Kota Malang per hari adalah 556 ton. Bapak, Ibu, dan peserta semuanya, diketahui bahwa kondisi TPS di Kota Malang saat ini yang existing itu sudah mencapai ambang batas daya tampung maksimal. Riwayat historisnya, TPA yang ada di Kota Malang dulunya ada 4. Ada TPA Simpang Majapahit yang sekarang sudah almarhum tahun 88 itu, TPA Pandanwangi juga sudah almarhum tahun 94, TPA Gadang, TPA Lowok Doro juga sudah almarhum semua. Sekarang yang ada hanya TPA Supit Urang, itu pun sudah hampir penuh. Jadi ini merupakan masalah sampah di Kota Malang. Selain itu juga paradigma yang lalu-lalu, sampah dari sumbernya dikeluarkan, dikumpulkan oleh pengangkut sampah, diangkut ke TPS, diangkut lagi oleh LH dengan kendaraannya. Peran serta masyarakat, ini yang penting sekali, kelembagaan juga teknologi. Nah, pemerintah untuk menangani masalah sampah, pemerintah sudah mengatur dengan regulasi-regulasi pengelolaan sampah. Yang pertama, sudah ada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Selanjutnya ada peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Dakstranas dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Juga ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah. Juga peraturan daerah Kota Malang nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dan peraturan wali kota Malang nomor 34 tahun 2018 tentang Jakstrada. Secara nasional, arah kebijakan, target, dan program
penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah secara nasional targetnya pada tahun 2025 itu sudah bisa mengurangi 30% dari timbulan sampah nasional. Untuk penanganannya targetnya tahun 2025 bisa mencapai 70% dari timbulan sampah nasional. Bagaimana programnya? Di Jakstrana sudah dijelaskan bahwa untuk pengurangan sampah, programnya bisa dengan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah. Dan untuk penanganan sampah, programnya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Jadi, pola pikir atau paradigma untuk Jakstranas, kebijakan strategi nasional terkait dengan pengelolaan sampah, adalah pengurangan sampah dari sumbernya. Jadi diperlukan peran serta kita semua yang penghasil sampah. Perlu dilakukan gerakan yang masif. Selanjutnya bagaimana dengan Kota Malang? Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kota Malang. Ada Peraturan Wali Kota nomor 34 tahun 2018 tentang kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Next. Bagaimana kebijakannya? Next, Mas. Ya. Target pengurangan sampah. Tadi kan esensinya kan ada dua, pengurangan dan penanganan. Sekarang untuk pengurangannya, targetnya di tahun 2025 adalah 30%. Kita breakdown mulai tahun 2018. 2018 bisa mengurangi 18%. 2019 21%. 2020 targetnya 22%. 2021 targetnya 24%. 2022 26%. 2023 27%, 2024 28%, dan 2025 seperti yang ditargetkan nasional 30%. Perlu upaya kita bersama untuk bisa mencapai target. Untuk 2018 kemarin sudah melebihi target. Jakstrada Kota Malang datanya untuk pengurangan sudah mencapai 18,69%. Jadi sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam Jakstrada. Selanjutnya, apa upaya-upaya untuk mencapai target pada pengurangan sampah di Kota Malang? Tadi sesuai dengan Jakstranas antara lain kan melakukan pembatasan timbulan sampah. Kota Malang sudah mengupayakan, ada surat edaran Wali Kota Malang nomor 660 sekian-sekian tahun 2018 tentang himbauan pengurangan penggunaan plastik. Juga ada surat edaran Wali Kota Malang 4854/2019 tentang gerakan angkat sampah dan sedimen yang dilansing tanggal 27 Desember 2019 kemarin, di mana di dalam surat edaran itu antara lain ada himbauan, yang di dalamnya ada himbauan masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah atau dari sumber timbulan sampah dengan kegiatan bank sampah, komposter, biopori, dan kegiatan lain yang mendukung pengurangan sampah. Jadi secara regulasi untuk mengurangi timbulan sampah, antara lain ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk pembatasan sampah antara lain rapat, pembatasan penggunaan air minum dalam kemasan. Kita memakai gelas seperti ini, kita sudah memakai gelas. Melihat di sekolah-sekolah saat kita kunjungan itu next itu ada antara lain di SDN Limbing 1 itu sudah ini contohnya. Jadi sudah ada lah kesadaran di sekolah-sekolah untuk membatasi timbulan sampah dengan menggunakan tidak menggunakan kantong-kantong plastik. SDN Blimbing 1, Pandanwangi 1, Arjosari 1, SMP 10, SMP Negeri 3, SMP Al-Kautsar, SMA 3, SMA 5, SMK 12, SMK 4, dan masih banyak lagi. Jadi dari sekolah-sekolah sudah mulai menggiatkan untuk pembatasan timbulan sampah.
Juga kita bisa membatasi dengan pembuatan kompos, dengan komposter dan biopori. Nah, coba next. Kami di DLH sudah melakukan pemilahan sampah, bisa dilihat. Juga sudah pembatasannya dengan membuat biopori, dengan komposter. Dan selain di kantor, monggo kalau mau lihat di kantor, kami sudah melakukan itu. Juga ada di wilayah-wilayah RW. Saya lihat di RW 5 Kelurahan Arjowinangun, juga RW 4 Kelurahan Arjosari, RW 3 Kelurahan Sukur, dan kelurahan yang lain. Kalau saya sebutkan nanti nggak selesai-selesai saya. Semua di Kota Malang, di wilayah-wilayah juga sudah melakukan pembatasan timbulan sampah. Juga ada pembatasan juga bisa dilakukan dengan bank sampah induk dan bank sampah unit untuk membantu pengurangan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3R. Juga untuk menampung atau membeli sampah yang layak jual dari masyarakat, baik itu secara individu maupun dari unit-unit di tingkat RT, RW, maupun di sekolah, di kantor-kantor, perdagangan, dan industri. Data bank sampah untuk unit ada 1, untuk unit. Untuk bank sampah induk ada 1, untuk unit ada 291, dan jumlah nasabahnya 577 nasabah. Untuk nasabah yang dari sekolah ada 71 sekolah, dan untuk nasabah dari instansi ada 48, dan total sampah yang bisa dikurangi dari bank sampah 2,5 ton per hari. Untuk bank sampah lebih pada sampai dengan saat ini lebih kepada sampah yang anorganik. Kami mohon nanti bisa dikembangkan lagi untuk juga yang organik. Selanjutnya untuk pengurangan sampah juga dilakukan melalui TPS 3R yang berbasis masyarakat. Kita ada 3 TPS 3 dan TPS 3R Bandung Rejosari, dan di estimasinya kurang lebih per hari bisa mengurangi sampah 2,4 ton. Selanjutnya, untuk pengurangan sampah selain pembatasan timbulan tadi juga ada dilakukan program pendauran ulang sampah. Pendauran ulang sampah anorganik menjadi benda yang bermanfaat dan mempunyai nilai, akhirnya bisa dijual. Next, Mas. Untuk pendauran ulang, kegiatan-kegiatan di masyarakat sudah dilakukan. Coba next. Nah, ini kegiatan-kegiatan sudah dilakukan oleh masyarakat, baik PKK, sekolah, dan lain sebagainya. Ini dijadikan kerajinan-kerajinan. Jadi ada di RW 2 Kelurahan Sawo Jajar, ada yang ini dari RW 3 Kelurahan Rampal Claket, dari RW 3 Kelurahan Gading Kasri, ini juga dari SMK Negeri 7 Malang, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada sebetulnya semangat kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah. Selain pendauran ulang, juga pemanfaatan kembali sampah. Next. Pemanfaatan kembali sampah. Jadi barang-barang bekas bisa kita gunakan lagi, kita manfaatkan lagi. Misalnya, nah ini bekasnya tempat minyak bisa untuk media tanam, sepatu-sepatu bekas bisa digunakan untuk tanam. Juga kaleng-kaleng cat bekas bisa dicat cantik untuk tempat sampah yang tertutup. Itu antara lain untuk pengurangan sampah. Upaya-upaya Kota Malang untuk mencapai target penanganan sampah antara lain yang pertama, peningkatan dan pengembangan TPS di seluruh Kota Malang. Sekarang data yang ada, jumlah TPS yang ada di Kota Malang sejumlah 78 unit. 78 TPS, yang 17 private, yang TPS publik ada 61, yang tersebar di 5 kecamatan. Mungkin peserta bisa melihat di layar, tersebar di Klojen ada 13 TPS, di Blimbing ada 16 TPS, Kedung Kandang 11 TPS,
Sukun 16 TPS, dan Lawakwaru 22 TPS. Ini berdasarkan kajian kemarin 2019 akhir. Selanjutnya dari jumlah TPS itu ada petugas penggerobaknya. Petugas penggerobaknya total semuanya ada 1.184 petugas penggerobak. Ini adalah pahlawan kita yang membantu kita di dalam mengangkut atau mengumpulkan sampah dari sumber sampah. Beliau juga dari sumber sampah itu dipilah, di gerobaknya ada kantong pemilah, dan itu kreativitas dari masing-masing. Dan kami sangat mengapresiasi petugas-petugas. Saya teruskan untuk ritasi dari TPS, ya, dari petugas tadi mengumpulkan, membawa ke TPS untuk dipindahkan karena kendaraan kita mengangkutnya dari TPS. Jadi penggerobak dari sumber sampah diangkut sekalian. Kalau rumah tangganya sebagian ini sudah mulai ada pemilahan. Kalau enggak juga petugas gerobaknya yang memilah. Setelah itu diangkutlah ke TPS untuk yang sudah dipilah tadi. Di TPS petugasnya juga membantu untuk menaikkan ke kendaraan kita. Karena petugas kita yang dari DLH hanya supir dan satu petugas. Keterbatasan SDM kita juga, anggaran kita. Idealnya memang kalau kita ideal lebih enak lagi, tapi kita harus mengefektifkan yang ada. Dan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat untuk menangani ini. Selanjutnya untuk ritasinya, dari jumlah kendaraan kita, ritasinya itu untuk Klojen, TPS di Klojen, yang jumlah TPS-nya tadi di Klojen ada 13, itu kendaraan kita bisa 25 kali ngambilnya. Untuk Blimbing 16 TPS, kendaraan kita bisa 26 kali, karena volume sampah yang ada di TPS dan jumlah kendaraan kita yang terbatas. Di Kedung Kandang 11 TPS, ritasinya ada 14. Di Kecamatan Sukun 16 TPS, ritasinya ada 25 kali nganter-nganter. Di Lawakwaru 22 TPS, ada 25 ritasi. Selanjutnya PKD ini sebagian memang masih proses untuk belajar pengolahannya, tapi didampingi dari DLH. Sekarang di TPS Madiopuro itu penggerobak sampah didampingi oleh teman-teman dari DLH sudah bisa mengelola kompos, juga pemilahan yang hasilnya sudah bisa untuk kemarin itu di waktu Lebaran, ya. Waktu Lebaran itu mereka sudah bisa menikmati. Ada paguyubannya, nama ketuanya Pak Tari. Ada paguyuban penggerobak sampah yang mengelola sampah, memilah dan mengkompos, ada di PKD Madiopuro. Monggo untuk yang lain yang berkenan untuk mengelola sampah, teman-teman DLH akan mendampingi. Selanjutnya akan kami sampaikan kekuatan atau data dari kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan sampah yang ada di DLH. Untuk motor roda 3 ada 78, untuk pickup ada 21, dump truknya ada 39, amrolnya ada 18, kompaktor yang kapasitas 6,5 meter kubik ada 6, kompaktor yang 10 meter kubik ada 1. Jadi kendaraan yang ada dibanding dengan timbulan sampah yang ada di TPS sebetulnya kurang, namun kita tambah dengan ritasinya. Nah, seringkali kendaraan kita juga butuh pemeliharaan yang luar biasa, karena harus bolak-balik mengambil sampah. Nah, yang ada kita efektifkan dalam rangka penanganan sampah di Kota Malang. Selain itu, untuk penanganan sampah, kita juga pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di TPA. Itu ITF, Intermediate Treatment Facility.
itu sampah dari pasar itu dimasuk ke sebelum ke TPA, dimasukkan ke ITF itu untuk dipilah. Nih, ini contohnya, ini di ITF ini gambar ini. Jadi dipilah yang anorganik dan yang organik. Organik dijadikan kompos. Yang seringkali dari masyarakat, dari sekolah, dari instansi, dari mana saja yang minta kompos, kita bisa memberi sesuai dengan ketersediaan yang ada. Karena kadang mintanya itu banyak sehingga kita mohon maaf nggak bisa memenuhi semua. Karena yang minta banyak produksi kompos kita, tenaga kita ada 11, ada yang ada di sini. Sehingga monggo mereka kepada semuanya yang membutuhkan kompos, kita bisa membantu dari hasil sampah-sampah yang kita kelola, kita olah. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga pemrosesan sampah di TPA yang ramah lingkungan. Sistem yang baru ini luas lahannya 12,3 hektar. Asumsi sampah yang masuk yang diolah lebih kurang 450 ton per hari. TPA ini berbasis sanitary landfill dengan memiliki kapasitas 726.162 meter kubik. Selanjutnya ada program-program dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mendorong masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Antara lain, ada di bidangnya Pak Rahmat ini, kegiatan Lomba Kampung Bersinar. Nah, dilakukan setiap tahun untuk membangun budaya dan perilaku yang masyarakat yang ramah lingkungan, dilakukan secara bertahap. Program ini mulai tahun 2018. Jadi Lomba Kampung Bersinar, bersih, sehat, indah, asri, dan rapi. Tahun ini penilaiannya tertunda ya karena ada kondisinya masih COVID. Indikator-indikator penilaian Bapak Ibu sudah tahu semua. Pengelolaan persampahan, pengelolaan penghijauan, konservasi air, sarana prasarana lingkungan, partisipasi masyarakat, dan inovasi. Diharapkan dari kegiatan lomba ini, jadi bukan lombanya, tapi membangun budaya dan perilaku ramah lingkungan itu yang lebih utama sehingga lingkungan kita bersih dan sehat. Next, selain Kampung Bersinar juga ada program Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. PBLHS sesuai peraturannya sekarang itu. Nah, ini merupakan aksi kolektif secara sadar dan sukarela berjenjang dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi melalui sikap, tindakan sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ini data Sekolah Adiwiyata Kota Malang. Jadi sekolah yang sudah mengikuti Adiwiyata sampai dengan tahun 2019 ada 246. Jadi trennya naik terus. Ini sangat bagus, semoga naik terus karena di kabupaten atau kota lain itu banyak yang tanya, kok bisa sekolah-sekolah yang ikut banyak, di tempat saya kok sulit. Saya pernah diundang jadi narasumber di waktu rapat Adiwiyata di Surabaya, banyak yang menanyakan, kok bisa ya sekota Malang yang ikut banyak, gimana caranya? Jadi saya mengapresiasi sekolah-sekolah yang semangat untuk menjadikan sekolahnya mengikuti sekolah Adiwiyata ini. Yang di tingkat provinsi, sekolah kita yang sudah Adiwiyata tingkat provinsi juga trennya naik terus. Ini tahun 2019 ini sudah 72. Yang di tingkat nasional juga trennya sampai tajam, trennya naiknya sudah 38 tahun 2019. Yang Adiwiyata tingkat mandiri sudah 21. Next, jadi rekapitulasi sekolah Adiwiyata di Kota Malang bisa kami sampaikan di layar ada dari jenjang SD dari 321 sekolah yang sudah Adiwiyata 180. Dari jenjang SMP sejumlah 127 sekolah yang sudah Adiwiyata 47.
Jenjang SMA dari 48 sekolah yang ada di Kota Malang yang sudah adiwiyata 11, jenjang SMK dari 56 sekolah yang sudah 13. Jadi harapan kami sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas lingkungannya, silakan untuk kita ikut menyebarkan virus kebaikan untuk adiwiyata. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, melalui webinar ini saya sangat berharap moga-moga webinar ini bermanfaat dan meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mewujudkan zero waste. Seperti tema kita tadi, zero waste pada lingkungan sekolah dan kampung. Mari kita sukseskan pengelolaan sampah Kota Malang dengan bijak mengelola sampah menuju Kota Malang yang bersih dan sehat. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan pada webinar siang hari ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.